Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin keluarga besar pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Kita semua bisa berhadir di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat, melepas kerinduan, berjumpa dengan teman-teman, mengenang memori-memori indah yang mungkin pernah dilalui bersama di masa lalu. Begitulah hakikat kehidupan, ada perjumpaan, ada perpisahan, namun satu fakta yang penting untuk selalu kita ingat, ujungnya kita semua kembali kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semoga kita semua tergolong ke dalam kelompok umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita intisari beragama adalah ketika kita sebagai sesama hamba Allah tidak berhenti untuk saling mengingatkan dan menasihati. Jadi kalau kata agama itu ingin kita padatkan dan kita intisarikan, sebagaimana dikatakan Nabi, ad-dinu an-nasihah. Intisari beragama itu adalah ketika engkau punya semangat, punya dorongan untuk terus memberikan nasihat satu kepada yang lain. Tentunya menasihati ini ibadah yang agung. Kenapa? Dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, manusia itu tanpa terkecuali dasarnya merugi. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia merugi. Bagaimana tidak merugi? Modal utama kita dalam hidup ini apa? Umur. Umur dan waktu itu jalan begitu cepat. Kalau kita hitung-hitung 24 jam sehari semalam, mana yang kita gunakan untuk produktif sebagai bekal kita di akhirat, dan mana yang kita pakai untuk kebutuhan yang mungkin bahkan tergolong sia-sia, kita rasakan ternyata lebih banyak yang berakhir waktu itu dalam hal-hal yang gak jelas ketentuannya. Maka dari itu kata Allah, siapa orang-orang yang tak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Orang yang tak merugi walaupun usianya terus bertambah, jatah hidupnya terus berkurang, selama kita isi hidup kita sebagai modal terpenting dengan 4 amalan, maka kita masuk kelompok yang dilindungi dari kerugian yang nyata. Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, nasihat menasehati dalam kebenaran.
Dan yang keempat, nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi hidup ini nilainya itu letaknya pada keimanan kita. Bapak Ibu, saya selalu katakan belajar tauhid itu bisa ditempuh. Tapi semua orang yang belajar tauhid belum tentu bisa merasakan tauhid. Beda antara tahu tauhid, Allah itu Maha Esa, dengan merasakan bagaimana pengejawantahan keesaan Allah itu dalam hidup kita. Nah, kalau sampai orang udah hidupnya bukan lagi sekedar tahu tauhid, tapi dia merasakan tauhid, maka tiap detik berlalu dalam konteks iman dan amal soleh. Itu pasti. Ya. Banyak orang mungkin kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang tak mengenakkan dalam diri kita, tidak ada manusia yang tak mampu untuk menyingkap aspek negatif dari ketetapan Allah. Misalnya lah kejadian apapun, ada krisis, naik harga, bangkrut bisnis, sakit, apapun ketetapan Allah, kita mudah sekali untuk melihat aspek negatif di balik apa yang Allah tetapkan. Tapi orang yang mampu merasakan tauhid, bahkan di balik apa yang kita namakan takdir buruk pun, dia mampu menyimpulkan dampak positif bahkan di balik peristiwa yang tak mengenakkan hatinya. Ini dia. Artinya apa? Dalam kondisi lapang, ya bersyukur dia. Dalam kondisi sempit, tetap dia dalam posisi tahu dia, ya Allah, walaupun ini tak mengenakkanku, walaupun ini tidak kusukai, tapi aku yakin apapun yang engkau izinkan untuk terjadi pasti ada hikmahnya. Ini makna merasakan tauhid, Bapak Ibu. Jadi belum tentu semua orang yang berilmu dapat juga merasakan tauhid ini. Ada orang pandai nasihati orang lain, tapi begitu kena sama dia, dia pun tak pandai berkata-kata. Tapi ada orang mungkin dari sisi ilmu biasa-biasa saja, tapi dari sisi pengamalan, bagaimana segala aspek kehidupannya betul-betul diwarnai oleh rasa iman dan amal soleh. Kita lihat, meninggal orang terkasih, kena musibah lain, kena musibah itu, kok tabah kali kawan, apa yang buat? Ini makna dia mampu merasakan tauhid. Dan inilah modal terpenting jamaah rahimakumullah ketika kita ingin melaksanakan ibadah, suka menasihati. Karena banyak orang nasihati orang suka, tapi tak siap dinasihati orang lain. Kalau dia disuruh cakap, bilangin tuh orang pandai kali, tapi begitu kena sama dia, udahlah, kau jangan banyak cakap lah katanya. Jadi apa yang membuat seorang itu bukan hanya siap menasihati, tapi siap juga dinasihati? Inilah dia. Ketika kita punya modal iman dan amal soleh, modal yang membuat kita bukan hanya cakap dan bijak untuk membaca dampak negatif di balik setiap ketetapan Allah, tapi lebih dari itu kita pun mampu untuk menangkap dampak positif bahkan di balik kejadian yang tak mengenakkan hati kita. Jamaah rahimakumullah, surah Al-Asr menggambarkan kepada kita nasihat itu dua bentuknya. Pertama, nasihat dalam kebenaran, dan yang kedua, nasihat dalam kesabaran. Apa bedanya ini? Nasihat dalam kebenaran adalah ketika kita menyampaikan kepada saudara kita apa yang seharusnya dia buat, karena kita nilai
orang tersebut mungkin kurang ilmunya tentang masalah ini. Ada kawan mulai bisnis, padahal dia nggak punya pengalaman bisnis. Maka kita bilang, bisnis itu bukan begitu, begini caranya. Ini namanya nasihat dalam kebenaran. Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan. Orang yang kita nasihati boleh jadi kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Maka nasihat di sini nasihat di mana kita mencoba meluruskan apa yang bengkok, memperbaiki apa yang menyimpang. Jamaah rahimakumullah, menasihati dalam kebenaran ini juga bukan perkara mudah. Kenapa? Lain tekniknya menasihati orang lebih tua dengan menasihati orang lebih muda, begitu juga menasihati orang sebaya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran ini penuh dengan kisah yang menggambarkan teknik bagaimana kita kalau menasihati orang. Kadang-kadang yang kita nasihati itu betul, tapi ketika timingnya salah, ketika caranya kurang tepat, ketika momentumnya tidak pas, nasihat yang benar pun akhirnya ditolak orang. Maka kita melihat bagaimana kita awali pertama nasihat orang muda kepada yang lebih tua. Ini dicontohkan dalam Al-Quran bagaimana sosok Ibrahim, seorang anak, nasihati ayahnya. Ayah Ibrahim digambarkan dalam Al-Quran, dalam beberapa riwayat disebut Azar itu bukan ayahnya tapi pamannya. Ini seorang pembuat patung berhala. Ibrahim sudah mendapatkan hidayah dari Allah untuk menyampaikan wahyu yang benar. Ketika itu Ibrahim berkata, wahai ayahandaku, untuk apalah kau sembah patung-patung yang kau sendiri yang membuatnya? Tak bisa mendatangkan mudarat, tak bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat dalam hidup. Untuk apa kau sembah? Tapi lihat bagaimana tipologi orang yang lebih senior ketika dinasihati yang junior. Langsung ngegas si bapak itu. Apa jawabannya? Ibrahim, kau tinggalkanlah urusan ini urusanku, gak usah kau bilang-bilang, atau tinggalkan aku, diusir. Bayangkan, seorang yang niatnya, motifnya baik, tapi ketika dia jumpa dengan orang yang boleh jadi psikologinya ini berbeda, dan disinilah letak perbedaan orang lebih senior yang beriman dan orang lebih senior yang tak beriman. Orang beriman itu Bapak Ibu, hatinya lemah lembut, hatinya sensitif. Kalau kita sampaikan sesuatu yang benar, mungkin dia tolak di awal, tapi dalam kesendirian dia merenung, betul juga yang dibilang anakku itu. Tapi ketika hati dipenuhi dengan kekufuran, kadang-kadang mau dipakai retorika paling bagus pun tetap juga ditolak. Apa yang terjadi? Ibrahim diusir. Bahkan Ibrahim sebelum dia tinggalkan ayahnya, Ibrahim berkata, aku akan mintakan ampunan pada Tuhanku, mudah-mudahan kau dapat hidayah. Tapi tetap saja. Ini makanya menasehati orang yang lebih senior, orang yang lebih tinggi jabatan, orang yang lebih kaya, orang yang punya lebih daripada yang menasihati, itu kunci paling penting adalah gunakan teknik lemah lembut. Bapak Ibu, siapa yang tak kenal Fir'aun? Gak ada simbol manusia paling kafir di muka bumi lebih dari Fir'aun. Sampai Nabi ketika ditanya, siapa Abu Jahal itu? Nabi menjawab, dia Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah. Artinya itulah standar orang paling bejat, ya Fir'aun. Makanya tiap zaman ada Fir'aunnya. Makanya tiap zaman ada Fir'aunnya. Nah,
jamaah rahimakumullah, ketika Musa disuruh menasihati Fir'aun, apa kata Allah? Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, pergi jumpai Fir'aun, nasihati dia dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi ini kunci. Nasihat itu bukan berarti harus kasar. Tidak. Makanya dulu Bapak Ibu, ada seorang penguasa yang zalim, dinasihati dengan kasar oleh seorang ulama, dibalas sama pemimpin tadi. Di Quran ada pemimpin lebih zalim daripada aku, dinasihati oleh ulama yang lebih pandai daripada kau, tapi tetap Allah perintahkan dia, faqula lahu qawlan layyina. Makanya tetap penting, sebejat apapun orang perlu pendekatan, menasihati, dekat dengan dia, masukkan dengan bahasa lemah lembut untuk berpengaruh. Karena kadang-kadang kalau kita menasihati tapi di dalamnya ada unsur mempermalukan, betul pun yang kita bilang tak mau dia terima. Kenapa? Gengsi. Ini tipologi kalau kita mau menasihati yang lebih dari kita. Kalau menasihati yang lebih rendah dari kita, nah tekniknya lebih mudah. Ada juga di dalam Al-Quran gimana nasihat Luqman untuk anaknya. Anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu perbuatan yang keji. Kemudian si ayah berkata, anakku, bagaimana engkau bertauhid kepada Allah? Tercermin tauhidmu itu pada baktimu kepada kedua orang tuamu. Kalau anak bertauhid pada Allah, pasti berbakti dia. Kalau anak rusak tauhidnya, pasti mentiko dan durhaka dia kepada kedua orang tuanya. Ini dia. Makanya tanggung jawab orang tua, bagaimana kita tanamkan tauhid yang kuat. Pasti otomatis anak itu akan berbakti pada orang tuanya. Begitu juga nasihati nilai-nilai, jangan sombong, jangan semena-mena, sholat, seru pada yang baik. Ini kan nasihat. Tapi ketika yang disasar adalah yang lebih level di bawah kita, yang perlu kita tunjukkan adalah kepedulian kita kepada dia. Nah, tapi ada juga nasihat orang yang selevel. Orang yang selevel. Nah, ini juga tentunya bahasa yang digunakan untuk orang-orang yang selevel dengan kita, untuk kita ingatkan, ini jauh lebih ringan. Kenapa? Karena dia gak merasa kita pun menggurui dia. Ya, dia pun tak merasa kita diperlakukan macam anak-anak sama dia. Kenapa? Pakai bahasa yang sesuai dengan bahasa bagaimana seharusnya tutur kata antar sesama. Jadi ini nasihat menasihati dalam kebenaran. Tapi Bapak Ibu, ada bentuk kedua, watawasau bis sabri. Nasihat menasihati dalam kesabaran. Apa maknanya? Menasihati dalam kesabaran artinya menguatkan saudara kita yang mungkin ilmunya lebih tinggi dari kita, imannya lebih kuat dari kita, pengamalan agamanya lebih baik dari kita. Tapi ketika dia kena musibah, sepandai-pandainya dia ngomong, lemes juga dia kalau dia yang kena musibah. Sepandai-pandainya dia memberikan setawar sedingin untuk orang lain, ketika dia yang menjadi korban, sangat dia berharap ada kata-kata yang kita sampaikan yang menenteramkan hatinya, menyejukkan jiwanya, membuat kita lekas bangkit lagi dari keterpurukan. Ini makna. Jadi menasehati dalam kebenaran tidak lebih penting juga daripada menasehati dalam kesabaran. Kedua ini saling melengkapi Bapak Ibu. Jamaah rahimakumullah. Menasihati dalam kebenaran dan kesabaran dalam bahasa agama merupakan bentuk dari apa yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ditanya apa hubungan antara nasihat dengan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat adalah bagian
dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas dibandingkan sekedar menasihati. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini artinya apa? Kita mengajak orang pada kebaikan, baik dengan keteladanan, dengan otoritas dan kebijakan yang kita miliki, atau dengan ucapan yang kita punya. Yuk kita sholat ke masjid, yuk kita ngaji. Coba bayangkan gimana luar biasanya orang yang punya jabatan dan pangkat yang tinggi bisa beramar ma'ruf. Ketika seorang pemimpin, dia kasih contoh, tengok nih, aku ikut zuhur berjemaah. Kira-kira kosong gak masjid? Pasti rame jemaahnya pun. Semua buahnya, pergi ke masjid. Pak direktur juga sholat. Tapi ketika yang pangkat tinggi tidak memberikan keteladanan, dan keteladanan itu bagian dari nasihat. Gak perlu pun dia ngomong, dia contohkan berbuat yang baik, itu sudah nasihat. Betapa hebatnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga keteladanan dia meninggalkan yang buruk-buruk, itu pun bagian dari nahi mungkar. Ya, ketika dia buat peraturan dilarang pegawai judi online misalnya, dilarang pegawai, ya, hal-hal yang dilarang bukan hanya secara norma agama, tapi juga norma positif, aturan-aturan yang ada. Ini juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tidak berlebihan, Bapak Ibu, para ulama mengatakan sekiranya rukun Islam itu ada 6, kita tahu rukun Islam itu 5. Sekiranya rukun Islam itu ada 6, maka rukun yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk menggambarkan betapa pentingnya hal ini sebagai bagian dari intisari beragama. Orang beragama, nampak orang gak sholat, tanda orang beragama, dia nasihati, dia ajak, yuk sholat sama-sama. Tanda orang beragama, nampak ada yang mabuk, ya, tahu dia mungkin gak tahu hukumnya, dia ajaknya, tinggalkan yang buruk-buruk itu. Nah ini hal yang paling dasar. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah memberikan kode dan isyarat kepada kita. Salah satu pertanda makin dekatnya datang hari kiamat, Nabi berkata, kalian tidak lagi menyuruh kepada yang baik dan tak lagi mencegah dari yang mungkar. Sahabat terkejut. Apa mungkin yang seperti itu terjadi, wahai Rasul? Nabi menjawab, yang lebih parah dari itu pun mungkin. Akan datang suatu masa orang akan menganggap yang baik itu buruk dan akan menganggap yang buruk itu baik. Ditanya lagi para sahabat, apa mungkin kejadian itu Nabi? Dijawab oleh Nabi, yang lebih parah dari itu pun akan terjadi. Akan datang suatu masa, kalian lihat orang mendorong orang lain berbuat yang mungkar dan menghalang-halangi orang lain berbuat yang baik. Ketika itu sahabat bertanya lagi, apa mungkin kejadian seperti itu Nabi? Kalau kalian sampai pada posisi yang demikian, kata Rasul, hendaklah kalian memperdulikan nasib masing-masing. Alaika bi khassati nafsik. Kau selamatkan dirimu, kau selamatkan keluargamu, kau selamatkan orang terdekat. Kenapa? Karena menasehati orang lain pun akan dianggap sebagai kriminal. Ya'udzubillah. Ya, nah, mudah-mudahan kita jangan sampailah jumpa zaman itu di masa kita. Kan begitu? Itu dia. Ya. Jadi, jamaah rahimakumullah, ini menarik. Bagaimana intisari menasihati? Yang pada dasarnya kita menasihati orang kan berangkat dari cinta, peduli. Kita pengen orang lain baik seperti kita. Kita pengen orang lain selamat seperti kita. Itulah kenapa kita saling menasihati. Tapi dikatakan oleh Rasulullah,
akan datang satu masa orang mulai meninggalkan. Yang buat mungkar ada situ, tutup mata aja. Udahlah, pura-pura nggak nampak lah. Ada orang nggak buat baik, kita pun nggak ngajak dia. Padahal kalau diajak, yuk kita sama-sama kumpulin dana untuk apa? Ya donasi sosial ini. Ya, ketika dia beramal baik, dia pikir sendiri aja, nggak diajak yang kawannya. Padahal dia tahu kalau diajak mungkin mau nyumbang juga kawan itu. Jadi diawali rusaknya semangat saling menasihati ketika kita mulai meninggalkan semangat berjemaah dalam beragama. Sholat sendiri aja lah, gak usah jamaah-jamaah lah itu. Berzakat sendiri aja lah, gak usah kita peduli lagi kumpul rame-rame. Nah, ketika intisari beragama, salah satunya apa? Adanya semangat berjemaah. Maka satu sisi Bapak Ibu, ini kan mulai bergeser. Orang ceramah pun ya banyak, udah ceramahnya YouTube aja lah, nggak usah lagi kumpul-kumpul. Padahal walaupun bisa dengar ceramah dari YouTube, tetap tak mampu menghilangkan keberkahan dari kumpul-kumpul seperti ini. Tapi saking sibuknya nggak ada lagi waktu untuk kumpul katanya. Jadi ini berakibat apa? Kita mulai kehilangan semangat berjemaah dalam beragama. Akhirnya apa? Tak buat baik, ya udahlah biarkan, gak usah nasihati. Berbuat yang mungkar, udahlah biarkan, itu kan bukan urusanku. Nah, apabila kondisi ini terus berlanjut, datang sampai satu masa dikatakan Nabi, yang mungkar dianggap orang itulah yang baik dianggap orang itulah yang mungkar. Kok bisa begitu? Pertama, adanya pendangkalan ilmu agama. Nggak tahu lagi dia. Ya, dipakai logika-logika sesat aja. Ngapainlah sholat? Ada juga yang sholat korupsinya. Seakan-akan, ya, kalau sholatnya nggak mencegah dari korupsi, berarti nggak perlu sholat. Kan begitu? Ini bahaya seperti ini. Nggak penting-penting kalinya agama itu. Banyak yang beragama itu mabuk agama, tapi rusak juga keluarganya. Diambil dari begitu banyak contoh, diambil yang aneh-aneh sesuatu. Ini contohnya ini. Padahal contoh yang nggak lazim. Lambat laun apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah ilmu agama didangkalkan, tersebarlah banyak hoax. Jadi yang baik pun dianggap orang jahat. Jangan ikut pengajian tuh, nanti aneh kau. Akhirnya orang takut pergi ngaji. Jangan donasi sama ustaz tuh, itu pakai untuk teroris nanti. Padahal belum tentu ada. Belum dibuktikan di pengadilan, tapi pakai isu-isu saja. Perbuatan yang baik malah lambat laun dianggap orang buruk. Perbuatan yang buruk malah dianggap orang baik. Oh bagus itu. Ini kan tanda kita cintain NKRI katanya. Dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang membuat kita terlena. Jadi meninggalkan semangat berjemaah dalam beragama mengakibatkan hilanglah saling menasihati. Pendangkalan dan isu-isu yang tak bertanggung jawab membuat kita tanpa kita sadari mulai memusuhi yang baik, mulai mendukung yang buruk. Sehingga yang buruk kita bilang inilah yang betul. Begitu yang buat orang berbuat baik, ya ini kau baca itu di grup WA begini, di grup WA begitu. Belum tahu siapa yang gurunya cuman grup WA, dia pun sesat. Kan? Guru itu perlu dipertanggungjawabkan. Siapa yang ngomong, siapa yang nuntut. Jangan sekedar isu grup WA atau posting ini atau video itu dijadikan sebagai sumber informasi satu-satunya yang pada akhirnya tanpa kita sadari membuat kita sesat dari memahami kebenaran. Namun jamaah rahimakumullah, puncak dari itu semua apa kata Rasul? Bukan hanya enggak beramar ma'ruf, enggak menasihati, kita anggap yang buruk itu baik, yang baik itu buruk. Akan datang suatu masa kata Rasul, orang berbuat ma'ruf akan dilarang, dicegah. Orang berbuat mungkar malah difasilitasi.
Kalau kau buat mungkar, nanti kita alihkan subsidi, boleh. Ada subsidi untuk mungkar. Di sisi lain, untuk yang ma'ruf ini dipersulit. Harus begini syaratnya, harus begini syaratnya. Coba bayangkan. Contoh kecil lah Bapak Ibu. Banyak orang zaman sekarang gak mikir dia untuk nikah. Kenapa? Yang bisa didapatkan dari perkawinan bisa didapatkan sekedar bayar aja. Nikah capek, bayar nafkah bulanan, nanti ribut lagi, cekcok ini itu, ya udahlah. Kapan lagi tegak nafsu pergi dia ke tempat melampiaskan? Di mana difasilitasi yang haram, pasti akan berkurang yang halal. Di mana dipersulit yang halal, pasti bertambah peminat yang haram. Itu logika yang pasti akan jalan. Kalau nikah dipersulit, alasan mahar tinggi, alasan uang hangus tinggi kali, alasan ini dan itu, pasti ujung-ujungnya apa? Orang cari yang haram. Kenapa cari yang haram? Yang halal pun payah kali gitu. Zaman sekarang saja orang mulai berdalih Bapak Ibu. Pak, gimana lah Ustaz? Cari yang haram pun payah sekarang, apalagi yang halal gitu ya. Yang haram pun payah. Jadi dianggap yang demikian pembenaran. Kalau payah punya halal berarti yang haram pun boleh lah, karena agak lebih kurang sikit ya dibanding yang halal. Nah, ini adalah potret gambaran. Maka dari itu apa kata Rasulullah? Kalau sampailah kita pada kondisi yang demikian, Nabi dengan tegas mengatakan fa'alaika bi khassati nafsi. Kalaupun tanggung jawab awal setiap individu menasihati sesama. Tapi kalau sudah nasihat pun dipermasalahkan, nasihat pun bisa dipidanakan, maka pada akhirnya orang hanya peduli pada diri sendiri dan ring terdekat yang ada di sekitarnya. Tapi walaupun demikian, bukan berarti tanggung jawab menasihati hilang. Tidak. Agama ini dibangun di atas pondasi nasihat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah hadis yang cukup menarik untuk kita kaji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan umat manusia yang hidup di muka bumi ini, kenapa kita perlu saling menasihati? Kenapa kita perlu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Karena Nabi mengibaratkan semua umat manusia yang tinggal di sebuah tempat ini seperti sekelompok orang yang sedang naik kapal. Kita bayangkan kita berada di atas kapal sebagai penumpang. Di kapal tadi ada penumpang yang dapat bagian bawah kapal, kamarnya di bawah. Ada yang bagiannya di dek. Nah, kalau yang di bawah membutuhkan air, lantas dia pikir, payah kali kita ke atas cari air ini. Udahlah, kita bolongin aja dari kamar kita. Ini kan isinya air juga ini. Supaya tak menyulitkan orang di atas, ya kita bolongin aja bagian kita. Apa yang terjadi? Kalau orang yang di atas tahu penumpang di bagian bawah mau membolongi kapal, walaupun niatnya baik tadi, nggak mau merepotkan yang atas, sekedar untuk mencari kebutuhannya supaya nggak memberatkan yang di atas. Tapi kalau kita tidak peduli, apa yang terjadi? Ini kalau lubang sekecil apapun di kapal, di bagian manapun, yang akan membuat seluruh penumpang tenggelam, bukan hanya yang membolongi, tapi yang tak ikut membolongi pun bisa dapat akibat buruk dari perbuatan itu. Begitu juga. Jadi nampak ada sekelompok orang narkoba, kita bilang itu kan yang penting bukan keluargaku, bukan urusanku itu. Enggak. Semua akhlak tercela kata Rasulullah akan menular. Su'ul khuluqi yukdi. Makanya paling bahaya Bapak Ibu kalau akhlak tercela justru dipertontonkan pemimpin, karena ini lebih cepat lagi menularnya. Kalau orang yang nggak terkenal, nggak masuk TV pun tiap hari, nggak ada yang kenal dia, akhlaknya tercela, ya mungkin
dampak pengerusakan akhlak tercela itu tidak akan begitu besar jika dibandingkan dengan yang kasih contoh tak baik justru pemimpin. Tiap hari masuk TV, tiap hari yang dibuatnya itu masuk koran, dibaca oleh orang. Dan kita paham manusia lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat dibanding dari apa yang dia dengar. Dengar pun tausiah dia, tapi tengoknya ustadznya nggak betul. Nah, itu ditengok, yang diingat apa? Yang dilihatnya potret ustadz tak betul itu lebih menempel dibanding apa yang diceramahkan ustadz. Begitulah. Maka dari itu agama adalah nasihat. Ketika sahabat bertanya, Rasul, untuk siapa nasihat itu? Ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Lillah wa li rasulih wa li a'immatil mu'minin wa ammatihim. Tetaplah saling nasihat-nasihati karena Allah, karena Rasul, untuk para pemimpin, bahkan untuk masyarakat awam yang dipimpin. Jadi ini penting sekali ya, dan makin banyak pengalaman hidup kita, banyak yang kita lihat, makin bisa kita rasakan kondisi yang baik atau kondisi yang tidak baik-baik saja, kan begitu. Nah, tentunya ya kadang-kadang generasi muda ini yang kita sebut Gen Z, ya, ini kadang-kadang treatment untuk menasihatinya pun agak beda dia. Gak bisa macam kita dulu nasihati, gitu juga kita buat. Kadang-kadang menasihati mereka pun lewat pendekatan yang berbeda. Karena perubahan-perubahan dalam kehidupan yang terjadi begitu cepat sekali. Tapi begitulah, kalau kita jaga insya Allah amanah untuk saling nasihat-nasihati, ini akan jadi kunci bagaimana kita bisa ya tetap menjaga kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, saya kira ini yang paling pokok kita ingat. Kita mulai dari pengajian kita, menasihati yang benar, menasihati yang sabar. Nampak sedang berduka, gimana kita kuatkan dia. Nampak dia sedikit menyimpang ataupun khilaf dan lupa, kita ingatkan dia. Kenapa? Karena inilah tanda persahabatan sejati. Bapak Ibu, sahabat sejati itu dalam agama bukan yang makan bakso bareng, ya, bukan yang kemana-mana pergi berdua. Dikatakan dalam surah Az-Zumar, al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Kawan dekat di dunia akan berubah jadi musuh bebuyutan di akhirat. Kenapa? Karena ketika bersahabat lupa terhadap kewajibannya saling menasihati. Kalau kita nasihati, ya, maka insya Allah sebagaimana kita dihimpun di Masjid An-Nadhirin ini, insya Allah kita pun dihimpun bersama di surganya Allah, Jannatun Naim. Demikian pengantar dari saya yang dapat disampaikan di kesempatan berbahagia ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan sebelum saya tutup dengan doa. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di rukun Islam tadi ya Ustaz, kalau boleh anak, Iya. yang sekarang kan dipahami. Iya. Kalau boleh ada yang ke anak, Ustaz menyampaikan tadi itu amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Saya ingin menggarisbawahi amar ma'ruf nahi munkar
dalam fenomena sekarang ini, para ulama tentu banyak artinya kan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita lihat pada umumnya, ini mungkin artinya penilaian saya boleh saja. Amar ma'ruf itu banyak, mungkin artinya kaitannya sama resiko. Iya. Tapi nahi munkar ini sebetulnya ada, kan tidak ada. Tapi relatif sedikit. Betul. Mungkin ini kaitannya sama risiko. Iya. Saya nggak tahu Pak Ustadz artinya ini bukan artinya ranah saya untuk menilai Pak Ustadz. Pak Iya. Ustadz ini banyak yang bermau atau nahi munkar. Iya. Amar ma'ruf nahi munkar ini Pak Ustadz, saya ingin mencoba mengaitkan terhadap kondisi pemerintah sekarang ini. Menurut Pak Ustadz, artinya fenomena yang terjadi di negara kita ini, ada yang mengatakan baik-baik saja, ada yang mengatakan tidak baik-baik saja. Saya nggak tahu Pak Ustadz artinya menilai yang mana, kan begitu ya? Bebas. Kalau Pak Ustadz artinya memilih, menjatuhkan pilihan, tidak baik-baik saja. Ini apakah ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar yang relatif belum berjalan dengan baik? Iya. Artinya di sisi itu, di samping itu saya ingin coba mainkan ada satu penjelasan cepatnya runtuh suatu kaum. Iya. Itu disebabkan karena ulamanya, cerdik pandainya, Iya. itu tidak mata atau Iya. artinya menutup mata. Iya. Seperti Pak Ustadz bilang tadi, mungkin ya artinya naksi-naksi dalam beribadah. Apakah ada kaitannya seperti itu? Iya. Lalu yang hal sekarang yang terakhir yang sedang marah-marah, bagaimana Pak Ustadz menyikapi atau menjelaskan salah satu kebijakan rejim pemerintah dalam membagi alat kontrasepsi Iya. dengan alasan untuk penyakit, menghindari penyakit layanan dan segala macam. Iya. Apakah ini tidak melanggar Iya. atau menurut Pak Ustadz ini Iya. bagaimana? Dan akhirnya, kalau Pak Ustadz berikan suatu risiko, Iya. sebetulnya bagaimana sebetulnya negara kita ini, dan bagaimana kita menyikapinya, diri kita sendiri dan keluarga kita. Iya. Mungkin agak panjang, tapi Pak Ustadz bisa merangkuminya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan dan tadi hal-hal yang diminta untuk diklarifikasi dan diperjelas. Pertama, tepat yang Bapak sampaikan, kalau kita ingin membuat persentase antara amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kita akan temukan bahwasanya relatif nahi munkar itu lebih beresiko dibanding sekedar ngajak orang berbuat baik. Karena ketika kita mulai mencegah orang dari berbuat yang mungkar, apalagi kemungkaran itu bahkan boleh jadi menjadi sumber pendapatannya, bagian dari zona nyamannya, maka seseorang pastinya tidak akan diam saja ketika mainannya itu diganggu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, hampir tidak ada satupun nabi kecuali mereka itu diusir, kecuali mereka itu difitnah, kecuali mereka itu bahkan banyak berulang-ulang percobaan untuk pembunuhan. Ini menunjukkan Nabi bukan ngajak yang baik-baik aja, tapi sekaligus mengajak yang baik. Nampak ada yang nggak baik, Nabi juga bertindak di sana. Nah, dalam agama mencegah kemungkaran itu ada 3 level. Ini yang sering sekali disalahpahami juga oleh orang. Level tertinggi mencegah kemungkaran, merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan. Siapa yang punya kuasa? Maka di sini perlu ada masuklah orang latar belakang ilmu agama karena kekuasaan. Lo nggak gimana dia nasihati? Kalau semua orang yang berilmu agama
yang diharapkan bisa menasihati di luar semua. Ini kan nggak bisa dia. Berarti dia hanya pakai opsi kedua. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, rubah dengan lisan. Cuma ceramah-ceramah aja dia. Dia kasih tahu ini nggak betul nih. Tapi dampaknya nggak akan besar. Kita lihat bagaimana luar biasanya merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Kadang-kadang cukup dengan satu tekenan saja di sebuah surat edaran. Misalnya seorang wali kota, seorang gubernur, seorang bupati buat ya, yang muslim wajib sholat, dia pun contohkan. Itu sudah ngajak kebaikan. Ya, atau misalnya dia contoh-contohkan hal-hal yang lebih kepada kemungkaran. Jadi mempersempit ruang gerak korupsi itu nahi mungkar. Melarang orang judi online dibuat aturannya itu nahi mungkar. Ya. Jadi merubah kemungkaran dengan kekuasaan itu opsi pertama. Kedua, itulah dengan lisan nasihati orang. Yang ketiga, itulah dengan hati. Makanya para ulama mengatakan yang paling punya kuasa merubah kemungkaran siapa? Ya penguasa. Karena dia yang punya umaro. Gak bisa turun ke ulama. Nah, jadi lebih parah lagi kalau umaro bersekongkol sama ulama sama-sama enggak. Jadi udah enggak ada kebijakan, enggak ada juga yang nasihati. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya bagaimana kondisi penegakan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri kita saat ini, maka kalau kita lihat cukup satu saja menjadi indikator sedang ada yang tidak baik-baik saja. Terlepas kita setuju bagaimana pendekatan FPI menyikapi kemungkaran di masyarakat, pembubaran ormas itu tanpa prosedur hukum saja itu sudah mengisyaratkan ada yang nggak baik-baik saja. Kalau misalnya dia melanggar aturan, ya udah buatlah prosedur, dibawa ke pengadilan, diputuskan apa kesalahannya, dan kesalahan itu diputuskan. Tapi dengan tiba-tiba ya tanpa ada prosedur, ini kan bisa kita pahami bahwasanya ada upaya mencegah orang mau nahi mungkar. Walaupun nggak berarti kita setuju semua dengan cara pendekatan FPI dalam nahi mungkar. Tapi jelas adanya elemen dan unsur mereka ini bagian dari penguatan nahi mungkar. Nah, di sisi lain, apakah kondisi kita baik-baik saja ataupun tidak? Ini dikatakan ya semua orang boleh berargumen dengan ya cuma argumen dan jawaban yang didasarkan oleh kepentingan. Orang yang punya kepentingan, kalau dia disuruh jawab bagus atau enggak, maka jawabannya lebih utama kadang-kadang karena kepentingan. Ya, kenapa gua begini? Ya, ada kepentingan dia di situ. Menjawab dengan objektif ini pekerjaan yang tentunya perlu anasir-anasir kepentingan yang membuat jawaban tadi enggak objektif. Ini yang dudukkan. Dari sisi kita tengok sajalah ya, bukan hanya ini sudah kan dianggap udah akhir periode Pak Jokowi, tinggal 2 bulan lagi ya sudah pergantian ya, artinya di Oktober kurang dari 2 bulan ya. Belum lagi kita lihat di sisi ekonomi, politik ya, bahkan contoh yang Pak sampaikan tadi di sisi pendidikan. Sebelum hadir di pengajian ini sekitar 3 pekan yang lalu saya berceramah di salah satu forum pengajian alumni dari salah satu sekolah, dan di sana ada di antara alumni yang sudah ya artinya pejabat ASN lah. Dia termasuk orang yang bertanggung jawab mengimplementasi kebijakan pemerintah tadi membagi-bagi kondom dan alat kontrasepsi. Jadi ketika saya singgung tentang itu, dia sampaikan, Ustadz, ini kan Ustadz ngomong itu karena Ustadz tidak tahu fakta dan data-data. Apa data-datanya Bu? Ibu bagikan ke kita. Dia sampaikan, di Pulau Jawa
itu kalau ada 100 anak level SMA, itu yang sudah pernah melakukan hubungan badan 70. Artinya hampir 70%. Di level sekolah menengah atas udah terbiasa orang hubungan badan di luar nikah. Di beberapa kota persentase lebih tinggi. Dia katakan data di Sumatera Utara, bahkan ada di beberapa kabupaten kota yang sangat miris angka tentang incest. Incest ini apa? Hubungan badan antar saudara-saudara. Apa ayah menggauli anak atau abang menggauli adik. Tapi kemudian kecil sekali itu yang melapor karena takut terhadap hukum adat di beberapa daerah. Saya sampaikan, ya, satu sisi dengan membagi alat kontrasepsi, kondom, sosialisasi, kalau sekedar dibagi tanpa ada didasarkan pada penanaman pemahaman membenci perbuatan itu, ini yang terjadi apa? Oh, makin seperti difasilitasi, dibagikan. Oh, daripada harus beli, ini udah dibagi nih, lumayan ya kan? Artinya kalau kebijakan itu tidak terintegrasi dengan penanaman nilai moral dan agama, ini justru bisa dipahami orang. Ini macam mendorong untuk lebih parah lagi. Nah, saya sampaikan kepada dia, ini contoh inspirasi lah. Dulu zaman Nabi ada seorang pemuda datang menghadap Nabi, minta izin mau berzina. Nabi, izinkan aku berzina. Bapak Ibu, kalau ada anak kita melapor ke kita seperti pemuda tadi, gimana kira-kira respon kita? Mungkin kebanyakan dah kita pukul, lagi kita tampar. Apa kau bilang? Tapi lihat bagaimana Rasulullah menyikapinya. Nabi tidak menunjukkan marah ataupun tidak, tapi Nabi ajak dialog. Apa kata Nabi? Kira-kira kalau ada orang mau menzinahi makmu, kau terima enggak? Dijawab oleh pemuda tadi, demi Allah, enggak akan kurelakan kalau ada orang lain menzinahi makmu. Begitu juga, tak ada satupun orang yang rela maknya kau zinahi, kata Rasul. Nabi tanya lagi, kalau kau punya adik atau kakak perempuan lantas dizinahi orang, gimana responmu? Oh, aku enggak terima Nabi. Begitu juga, tak ada satupun orang di muka bumi rela kakak atau adiknya kau zinahi. Nabi tanya lagi, kalau kau punya anak perempuanmu dizinahi orang, kau rela enggak? Oh, demi Allah aku tak rela Nabi. Begitu juga, tak ada satupun bapak di muka bumi ini rela kau zinahi anaknya. Dialog singkat Rasulullah dengan pemuda tadi. Apa yang terjadi? Pemuda itu bilang, aku datangi Rasulullah, tidak ada yang paling kucintai di muka bumi ini melebihi berbuat zina. Kutinggalkan Rasulullah, zina perbuatan yang paling kubenci. Ini pendekatan penyadaran. Ya, kadang-kadang kita ini pertama dalam rumah tangga, pendidikan seksual paling dasar saja nggak jalan. Orang tua pernah nggak kasih tahu sama anak perempuannya mana batasan aurat perempuan? Siapa yang boleh lihat? Ini kadang-kadang di sekolah nggak diajar, di rumah nggak diajar. Nah, kemudian datang pendekatan seperti ini, dikasih tahu, ini cara pakainya kayak gini, ini gunanya untuk ini, tapi nggak dikasih tahu. Perbuatan yang kau buat, ini perbuatan dilaknat Allah. Kalau sekiranya dibiarkan, mengundang turunnya murka Allah. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, pastinya tentunya itu akan sangat berbahaya. Saya tentunya tidak mengingkari keteledoran dan kelalaian sebahagian besar dari para ulama punya peran besar terhadap rusaknya akhlak dan moral. Tapi di sisi lain, jangan kita anggap menjaga moralitas itu hanya tugas ustadz. Karena peran terbesar pendidikan itu di mana? Di rumah. Berapa banyaklah? Apalagi kalau kita lihat kondisi dewasa ini, seberapa besarlah artinya kemampuan seseorang
kalau bergerak hanya sebatas usaha mandiri. Makanya yang miris kita Bapak Ibu, di saat para pendukung yang bejat dan batil itu mudah berkolaborasi, ini sesama orang yang ingin kebaikan payah kali bekerja sama. Itu dia. Coba bayangkan kalau dibuatlah pas hari Valentine, langsung ada sponsor. Ini kondom pun juga ikut sponsor. Nanti dari minuman keras sponsor. Begitu mudah. Tapi coba ngajak taklim, ngajak maulid, ngajak pengajian. Ini pertama, sponsor payah. Yang kedua, ada juga orang bilang, alah itu kan bid'ah itu kan. Jadi di saat kita mencoba untuk merangkul, ada anasir dalam malah memecah belah. Jadi di sini yang perlu untuk kita pahami, memang nggak mudah. Makanya Nabi sampai mengatakan akan datang sampai satu masa, tinggal kau pikirlah dirimu sama keluargamu. Tapi kan kita nggak berharap sampai begitu. Artinya ya, datang kondisi itu kita masih hidup. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, tidak akan datang hari kiamat kecuali yang tersisa di muka bumi tinggal orang-orang jahat. Artinya apa? Inilah kenapa tadi nasihat makin lama makin hilang, amar ma'ruf makin lama makin hilang. Begitu tak ada lagi nafsi-nafsi, kau buat suka hatilah. Yang penting ya itu menguntungkan bagimu. Gak ada lagi nilai-nilai integritas, nilai-nilai kejujuran, semuanya pragmatisme saja. Sisi lain kita tengoklah di aspek politik gimana. Jadi kadang-kadang kolaborasi juga supaya calon kita lawan kotak kosong semua. Ini kan persekongkolan yang sangat terstruktur sekali, ya, menggambarkan. Ya, artinya apa? Yang sedikit berbeda pun nggak mau dikasih ruang. Yang bukan bersama kita berarti musuh kita, jangan kasih ruang. Ini sesuatu yang sangat buruk sekali. Ya, saya kira ya, ini jadi pembelajaran. Namun sekali lagi Bapak Ibu, walaupun kondisi seperti ini, saya bukan mengajak kita pesimis semua, tidak. Saya selalu katakan, di balik hal yang paling buruk pun, coba kita renung. Kok Allah izinkanlah ya, ada orang model gini memimpin misalnya. Kok Allah izinkanlah ya, negeri yang begini sekarang terlihat hutang sampai sekian. Coba renungkan, apa pesan Allah dan pembelajaran dalam kehidupan yang bisa kita ambil. Sehingga kalau kita dapat pesan itu, ini insya Allah jadi perbaikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Demikian yang bisa dikomentari. Terima kasih. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Indonesia akan datang dari Roma sana. Paus. Malah di azan aja boleh lagi dipimpin. Nah ini naik mereka mana? Iya. Jamaah rahimakumullah. Ini potret gambaran orang beragama tapi tak ada sedikit pun kebanggaannya terhadap agama. Kenapa? Ya, aku Islam, ya karena ayahku Islam. Boleh jadi lebih bangga dia kepada kadang-kadang di luar Islam. Tapi karena di Indonesia ini masih banyak, ya kalau begini aku nanti gak bisa pun jadi menteri. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini bentuk toleransi kebablasan. Apa makna toleransi? Toleransi bukan berarti kita ngakui yang berbeda itu betul semua. Enggak. Toleransi artinya tolerate, artinya menahan diri. Menahan diri walaupun berbeda dengan kita, kita berikan hak kepada orang yang berbeda mengamalkan apa yang diyakininya. Makanya lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi ya pertanyaannya lah, apa rupanya azan maghrib itu mengganggu? Apa rupanya azan maghrib di TV itu mengganggu?
sampai harus udahlah running tag sajalah, nggak usah. Nah, ini mungkin alasan pertama karena datang paus. Setelah pulang udahlah, pakai running tag aja, hingga pada akhirnya hilang apa yang menjadi sesuatu yang baik. Jadi kita perlu minta klarifikasi sebelum kita menuduh yang macam-macam. Apalah alasan? Apa mengganggu dari sisi mana? Ya, sehingga artinya jangan pula terkesan kita mau menghindar tiran mayoritas terhadap minoritas. Justru yang sebaliknya, sekarang yang mayoritas yang ditindas oleh minoritas, sampai untuk menunjukkan ya agamanya pun dia udahlah nanti tidak enak sama kelompok yang lain. Padahal bukan begitu, kan semua agama dijamin. Dijamin. Sudah. Satu sisi mereka juga apa artinya? Kan kita nggak minta juga. Kalau misalnya pas pula Natal bertepatan hari Jumat, bisa kita bilang gak usah Natal dulu lah kalian, karena ini hari besar kami. Kan enggak? Silakan. Lakum dinukum waliyadin. Datangnya paus silakan, itu perhatian mereka. Tapi jangan juga gara-gara datang ada alasan ajan pun tak boleh. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sangat rancu saya kira. Demikian. Ibu-ibu ada yang bertanyakan silakan. Ya. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana ij'al Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.